Nanti begitu momentumnya ada diumumkan. Dah itu. Ya. Udah fix ya, Pak. Komunikasi mungkin atau tidak terus tuh kalau sama dari partai. Pokoknya gini, kalau kita alhamdulillah kita berdiskusi, bertukar pikiran itu jalan terus. Pokoknya itu nanti kalau udah momentumnya ada baru. Gerung berulah. Akhirnya kabar cawapres Anies terungkap. Semakin banyak Mas Anies sosialisasi ke bawah, ke masyarakat bersama ketua umum dan pengurus koalisi perubahan, itu makin bagus. Bahkan akan lebih afdol lagi, lebih sempurna lagi juga ngajak tokoh-tokoh dari non partai. Itu akan semakin memperkuat, semakin memberikan kekuatan tambahan dalam rangka kemenangan Mas Anies. Pilpres 2024 diharapkan diikuti oleh dari dua pasang capres dan cawapres. Harapan ini sepertinya akan terpenuhi. Sampai saat ini telah lahir 3 kandidat capres yang diprediksi akan berlaga di Pilpres tahun depan. Ketiga capres ini adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Ketiganya sudah mendapat dukungan dari gabungan partai politik koalisi yang memenuhi ambang batas PT 20%. Para kandidat calon presiden ini masing-masing belum mempunyai cawapres. Pencarian sosok cawapres terus dilakukan di tengah manuver politik yang dilakukan partai politik. Tokoh seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, Yeni Wahid, Agus Harimurti Yudhoyono AHY, dan lain-lain digadang-gadang calon kuat cawapres. Dengan kelebihan dan kekurangannya mereka dianggap layak jadi pendamping capres yang akan berlaga di Pilpres mendatang. Drama pencarian cawapres Anies Baswedan cukup menarik perhatian publik. KPP sebagai koalisi pendukung Anies kabarnya telah membentuk tim khusus untuk menentukan cawapres. Mereka menyatakan jika nama cawapres sudah ada di kantong Anies, tinggal mengumumkan. Anehnya, Anies Baswedan terlihat masih mencari-cari sosok cawapres. Begitu juga dengan parpol pendukungnya. Bahkan internal KPP sepertinya cukup sering terjadi konflik. Nasdem dan Partai Demokrat cukup sering terlibat konflik. Nasdem menuduh Demokrat memaksakan kehendak agar AHY jadi cawapres Anies. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief pernah mengatakan jika cawapres Anies tidak diumumkan bulan Juni, maka Demokrat akan melakukan evaluasi menyeluruh. Pernyataan ini terdengar seperti ancaman. Sempat dikabarkan jika cawapres akan diumumkan ketika Anies Baswedan pulang melaksanakan ibadah haji. Nyatanya sampai sekarang belum ada pengumuman tersebut. Akhirnya masalah cawapres Anies ada kabarnya. Publik masih menunggu sosok yang disiapkan sebagai bakal calon wakil presiden dan cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberi sinyal bahwa pengumuman akan dilakukan di saat-saat akhir menjelang pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Ibarat pertandingan sepak bola internasional seperti Piala Dunia yang kawan-kawan ikuti. 2 menit terakhir bisa berubah semuanya. Nasdem juga belajar itu. Jadi pengumuman cawapres Anies di akhir bukan karena koalisi tidak solid, kata Surya Paloh dalam diskusi dengan wartawan di Padang pada Minggu 6 Agustus 2023. Pendaftaran pasangan calon presiden capres dan calon wakil presiden cawapres pemilu 2024 dibuka dari 19 Oktober hingga 25 November 2023. Jadi, jika mendengar pernyataan Paloh, Anies Baswedan akan mengumumkan cawapresnya menjelang tanggal 25 November 2023. Yaitu mah sama dong seperti Pilpres sebelumnya. Pengumuman cawapres selalu menjelang akhir pendaftaran. Gembar-gembor sebelumnya ternyata hanya strategi saja untuk mendapat perhatian publik. Begitulah kura-kura. Artikel label dari Syua.com ditulis oleh Adin. Bagaimana menurut Anda?